Oke, jumpa lagi dengan Andri Wisnu. Kali ini aku ingin memaparkan tentang analisis keuntungan maksimum dengan menggunakan fungsi diferensial. Oke, mari kita ikuti contoh kasus nomor 1. Contoh kasus 1. Jika fungsi permintaan adalah P sama dengan 557 min 0,2 Ki dan fungsi biaya total adalah TC sama dengan 0,05 Ki pangkat 3 min 0,2 Ki kuadrat tambah 17 Ki tambah 7000. Pertanyaannya adalah berapa jumlah output yang dijual agar supaya laba yang diperoleh maksimum. B. Berapa nilai laba maksimum tersebut. C. Berapa harga jual per unit produk. D. Berapa biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. E. Berapa penerimaan total yang diperoleh perusahaan. Untuk memahami soal tersebut, maka akan aku bandingkan dengan contoh kasus nomor 2. Contoh kasus 2 adalah ini merupakan contoh kasus sederhana yang bisa dinalar dengan gampang. Soalnya adalah seperti ini. Jika seorang perajin tas membuat 100 buah tas, biaya untuk membuat setiap tas adalah 35.000. Kemudian setiap tas dijual dengan harga 50.000. Pertanyaannya adalah berapa biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. B. Berapa penerimaan total yang diperoleh oleh perusahaan, dan C. Berapa nilai laba maksimum tersebut. Dengan mudah akan kita jawab seperti ini. Diketahui Ki 100 buah tas AC atau biaya setiap pembuatan tas biaya rata-ratanya adalah 35.000 dan harga jual adalah dengan simbol P yaitu 50.000. Untuk menjawabnya, maka kita harus menghitung biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Seperti telah kita ketahui bersama adalah biaya total menggunakan rumus apa? Yaitu biaya untuk membuat setiap tas atau overhead cost atau AC dikalikan jumlah tas yang akan dibuat, yaitu dalam hal ini adalah Ki yaitu 100 buah. Ya, kita lihat AC yaitu 35.000 dikali dengan 100 buah, hasilnya adalah 3.500.000. Itu merupakan TC atau total cost atau biaya total yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Soal nomor B yaitu berapa penerimaan total yang diperoleh perusahaan. Bagaimana rumusnya? Yaitu penerimaan total atau total revenue yaitu harga setiap unit dikalikan jumlah tas yang akan dijual. Harga setiap unit berapa? Yaitu 50.000 dikalikan 100 buah atau 5 juta rupiah. 5 juta rupiah merupakan penerimaan total atau total revenue. Soal C yaitu berapa nilai laba maksimum tersebut. Seperti telah kita ketahui bersama juga bahwa laba itu didapat dari mana? Dari penerimaan total dikurangi dengan keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan atau biaya totalnya. Rumusnya apa? Yaitu TR kurangi TC. TR-nya berapa? 5 juta. TC-nya berapa? 3.500.000. Setelah dikurangi maka hasilnya 1,5 juta. Oke, bro. Nah, dari soal yang mudah ini kita kembangkan. Nah, sebenarnya soal yang tadi, yang contoh kasus 1 itu hampir sama dengan soal yang ini. Dimana bedanya? Bedanya adalah, nah ini dia. Cuma dibikin keren aja. Kerennya di mana? Nah, ini sudah ada P-nya harga. Kalau yang di sini harganya
50.000 yang di sini harganya merupakan fungsi P, yaitu P sama dengan 557 min 0,2 Ki. Nah, itu seperti itu juga. Jadi buat teman-teman semua yang anti terhadap ini fungsi-fungsi matematika, yang anggap susah fungsi-fungsi matematika, sebenarnya pengembangan soal ini merupakan pengembangan dari soal yang sederhana. Ya, di sini bisa diketahui biaya total yang dikeluarkan berapa. Nah, di sini ditanyakan di soal yang contoh kedua atau soal yang kuning ini ditanyakan berapa biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tetapi dalam soal yang contoh kasus 1 atau yang hijau ini, biaya total ini diketahui melalui fungsinya, yaitu TC sama dengan 0,05 Ki kuadrat dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita kerjakan soal contoh kasus 1. A. Berapa jumlah output yang dijual supaya laba yang diperoleh maksimum? Langkahnya adalah 1. Buat fungsi penerimaannya terlebih dahulu. Bagaimanakah fungsi penerimaannya? Rumusnya ingat, rumusnya adalah TR sama dengan P kali Q. Seperti soal yang contoh kasus nomor 2, kita lihat di sini ya, buat fungsi penerimaannya atau total revenue-nya adalah P kali Q. Sebenarnya sama saja. Mari kita kembali ke soal contoh kasus nomor 1. Kita masukkan ke fungsinya. TR sama dengan P kali Q. P sudah ada fungsinya seperti di soal, yaitu P 557 min 0,2 Ki dikalikan Ki sama dengan 557 Ki min 0,2 Ki kuadrat. Ini merupakan fungsi penerimaannya. Langkah kedua adalah buat fungsi labanya. Ingat, fungsi laba seperti apa? Kita lihat di soal contoh kasus nomor 2, yaitu laba itu merupakan total revenue kurangi total cost, atau seluruh pendapatan yang diterima penjual dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan. Ya, kembali lagi ke soal contoh kasus nomor 1. Nah, ini dia TR. Nah, TR sudah ada di langkah yang pertama. Ini yaitu 557 Ki kurangi 0,2 Ki kuadrat. Kita taruh di sini terlebih dulu. TC dapatnya dari mana? Yaitu sudah ada di soal, yaitu 0,05 Ki pangkat 3 min 0,2 Ki kuadrat plus 17 Ki plus 7000. Nah, langkah selanjutnya seperti apa? Nah, yang dalam kurung ini TC yaitu dilepas dulu kurungnya. Jadi seperti apa? Yaitu ini 0,05 Ki pangkat 3 dilepas atau dikalikan min 1, hasilnya min 0,05 Ki pangkat 3. Terus yang ini yang min 0,2 Ki kuadrat dikalikan min 1, min kali min hasilnya plus, yaitu plus 0,2 Ki kuadrat. Nah, ini ada lagi yaitu plus 17 Ki kali min 1 hasilnya min 17 Ki, dan di sini ada plus 7000 dikalikan min 1 hasilnya min 7000. TR tetap ini kan sudah ada sebelumnya kita cari, jadi langsung saja kita taruh di sini. Nah, setelah semua lepas dari kurungnya, nah ini mana yang bisa dikurangi? Nah, ini dia, dicari temennya. Ki temennya Ki kuadrat temennya Ki kuadrat. Nah, kita cari dulu. Yang enggak ada temennya adalah Ki pangkat 3. Kita tulis dulu di depan, yaitu Ki pangkat 3, yaitu min 0,05 Ki pangkat 3.
ini saat sudah ada 557 Ki dikurangi 17 Ki, hasilnya berapa? 540 Ki. Nah, terus ini ada Ki kuadrat. Nah, min 02 Ki kuadrat ditambah 0,2 Ki kuadrat, jadi habis ya. Setelah itu masih ada satu lagi yaitu min 7000. Tulis saja di sini min 7000. Ya, oke. Setelah itu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah ini, mencari laba maksimum dengan cara menurunkan dari fungsi laba semula, yaitu dari pi menjadi pi aksen atau diferensiasinya. Ya, kita lihat di sini pi bagaimana fungsinya. Ya, tadi ya kita sudah cari di langkah kedua, yaitu pi sama dengan min 0,05 Ki kuadrat tambah 540 Ki min 7000. Nah, kalau kita turunkan jadi min 0,15 Ki kuadrat plus 540. 15 nya dari mana? Dari 0,05 kali 3. Ini kok bisa ini kuadrat dari mana? 3 kurangi 1. Nah, ini dia. Ini merupakan fungsi laba maksimal. Angka keempat yaitu mencari jumlah produksi maksimal atau jumlah output yang dijual agar laba yang diperoleh maksimal dari fungsi laba maksimal tersebut, yaitu langkah sebelumnya, langkah nomor 3. Ya, di sini adalah pi aksen ya, yaitu min 0,15 Ki kuadrat tambah 540 sama dengan 0. Nah, kita akan tujuannya untuk mencari Ki atau jumlah produksinya ada berapa agar laba maksimal. Dari fungsi ini maka min 0,15 Ki kuadrat dipindahkan ke sebelah kiri dari negatif menjadi positif. Makanya di sini mendapat fungsi 0,15 Ki kuadrat sama dengan 540. Untuk mencari Ki maka 0,15 dapat dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, kalau ini perkalian maka ini pembagian, yaitu Ki kuadrat sama dengan 540 dibagi 0,15. Berapa? Hasilnya menjadi 3600. Ini masih Ki kuadrat atau Ki kuadrat sama dengan 3600. Untuk menjadi atau mencari Ki-nya bagaimana? Yaitu 3600 di akar. Jadi akar dari 3600 yaitu 60, atau dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa berapa jumlah produksi agar laba maksimal, yaitu 600 unit barang. Oke. Langkah kelima yaitu mencari titik maksimum. Bagaimana caranya? Yaitu dari pi aksen diturunkan lagi menjadi pi double aksen, yaitu dari pi aksen min 0,15 Ki kuadrat tambah 540 ini, atau yaitu biasa disebut fungsi laba maksimal, diturunkan lagi menjadi min 0,3 Ki. Nah, dapat ini dari mana min 0,3, yaitu min 0,15 dikali 2, hasilnya 30, atau di sini disingkat jadi min 0,3. Nah, ini. Maka jika dimasukkan jumlahnya produksi maksimal berapa tadi, yaitu jumlah produksi maksimalnya yaitu 60 unit barang. Jika dimasukkan ke rumusnya, nah menjadi min 0,3 Ki. Nah, Ki-nya kali berapa? 60, yaitu hasilnya menjadi min 18 atau kurang dari 0 atau maksimum. Sekarang kita masuk ke soal B, yaitu berapa nilai laba maksimum tersebut
Nah, kita sudah mengetahui apa, yaitu fungsi laba. Sudah dicari di angka sebelumnya, yaitu pi sama dengan min 0,05 Q kuadrat tambah 540 Q min 7000. Apalagi yang bisa kita ketahui yaitu jumlah produk agar laba maksimal. Berapa, masih ingat enggak? Yaitu Q sama dengan 62 produk, yaitu didapat dari langkah 4 soal A. Langkah pertama untuk soal B adalah masukkan produk maksimal Q ke dalam fungsi laba, yaitu Pi sama dengan min 0,05 Q pangkat 3 tambah 540 Q min 7000. Nah, ini kita lihat. Nah, setelah dimasukkan min 0,05 kali 60 pangkat 3 tambah 540 kali 60 dikurangi 7000. Nah, berapa hasilnya? Min 0,05 kali 216.000 ditambah 32.400 dikurangi 7.000, yaitu hasilnya 14.600, atau dalam hal ini jika laba menjadi 14.600 rupiah. Oke, kita masuk ke soal nomor C, yaitu berapa harga jual per unit produk. Nah, kita harus mengetahui dulu apa yang sudah kita cari tadi, yaitu berapakah kuantitas maksimal agar laba maksimalnya, yaitu sejumlah 60 buah produk. Nah, kita tinggal memasukkan dalam fungsi permintaan, yaitu P sama dengan 557 kurangi 0,2 Q. Ini didapat dari mana? Dari soal tadi. Ya, kita masukkan saja, yaitu P sama dengan 557 min 2 Q. Q-nya diganti dengan 60. Nah, hasilnya yaitu 545, atau dalam hal ini adalah 545 rupiah per unit barang. Jadi harga satu barangnya 545 rupiah. Kali ini kita akan mengerjakan soal selanjutnya, yaitu soal nomor D. Bagaimana pertanyaannya? Yaitu berapa biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ingat berapa jumlah produksinya. Produksinya tadi yaitu Q sama dengan 60 buah. Nah, itu kita masukkan ke TC. TC didapat dari mana? Total cost atau TC didapat dari soal yang pertama tadi. TC yaitu 0,05 Q pangkat 3 min 0,2 Q kuadrat plus 17 Q plus 7000. Nah, ini fungsinya, maka Q-nya kita ganti dengan angka 60 atau 60 unit barang, yaitu 0,05 kali 60 pangkat 3 dikurangi 0,2 kali 60 pangkat 2 atau 60 kuadrat tambah 17 kali 60 tambah 7000 sama dengan 10.800 dikurangi 720 ditambah 1020 ditambah 7000, maka TC yaitu 18.100, atau dalam hari ini memakan berapa biaya produksi totalnya, yaitu 18.100 rupiah. Oke ya, oke, yuk semangat yuk, tinggal satu soal lagi, yaitu soal nomor E. Berapa penerimaan total yang diperoleh perusahaan? Kita harus tahu dulu rumus penerimaan total atau total revenue. Nah, total revenue itu apa rumusnya? Yaitu P kali Q. Ini soal yang contoh kasus nomor 2. Kita lihat di sini ya. Yaitu berapa harga
per tiap unit barang dikali jumlah barang yang diproduksi, yaitu di sini harganya tadi berapa? Rp545 dikalikan 60 unit barang. Jadi penjual itu atau perusahaan itu menerima pendapatan total atau total revenue-nya sebesar Rp32.700. Oke. Natural protects me. Mind is my friend and my body a tree. This right to advance. What's cool like a free. Life is a